Ayatnya berbunyi seperti ini. Wasainal insanu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oli Reza Baskara, NIM 2119258, ingin mempresentasikan tafsir Tarbawi makulnya dengan tema kedudukan orang tua, bakti atau berbakti. Pengertian berbakti adalah usaha membalas yang telah diberikan kedua orang tua kita, meskipun kebaikan mereka tidak akan pernah terbalas oleh seorang anak. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita harus bisa membuat keduanya bangga dan bahagia. Itu pengertian dari berbakti. Kemudian dalil Al-Quran dan kandungannya. Ada banyak sekali tentang berbakti dalilnya, tapi saya di sini akan menyampaikan tentang yang surat Quran Al-Ahqaf ayat 15. Ayatnya berbunyi seperti ini. Wasainal insanu biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan ashuddahu wa balagha 40 sanatan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya yaitu kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikan kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Kandungannya yaitu bahwasannya ayat ini diriwayatkan atau berhubungan dengan Abu Bakar. Beliau termasuk orang yang beruntung karena beliau termasuk sahabat yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu putri beliau yaitu Aisyah adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kedua orang tuanya yaitu Abu Quhafah dan Ummul Khair binti Sahbar bin Amir telah masuk Islam. Demikian pula anak-anak beliau yang lain dan saudara-saudaranya. Beliau bertaubat, bersyukur dan berdoa kepada Allah karena memperoleh nikmat yang tiada tara. Allah memerintahkan agar semua manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya, baik ketika keduanya masih hidup maupun ketika telah meninggal dunia. Berbuat baik ialah melakukan semua perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Berbuat baik kepada orang tua ialah menghormatinya, memelihara dan memberi nafkah apabila ia sudah tidak mempunyai penghasilan lagi. Sedangkan berbuat baik kepada kedua orang tua setelah meninggal dunia ialah selalu mendoakannya kepada Allah agar diberi pahala dan diampuni segala dosa-dosanya. Berbuat baik kepada orang tua termasuk amal yang tinggi nilainya di sisi Allah, sedangkan durhaka kepadanya termasuk perbuatan dosa yang sangat besar. Yang poin ketiga yaitu keutamaan birrul walidain atau keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu yang pertama termasuk amalan yang paling mulia. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah?
Bersabda Rasulullah, sholat tepat pada waktunya. Saya bertanya kemudian, apa lagi ya Rasul? Kemudian Rasulullah pun menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasul? Maka Rasulullah bersabda, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Dan yang kedua yaitu merupakan salah satu sebab diampuni dosanya. Yang ketiga termasuk sebab masuknya seorang ke surga. Yang keempat dipanjangkan usianya. Yang kelima doanya dikabulkan. Itu yang kelima, yang terakhir. Dan yang paling terakhir adalah hak-hak terhadap orang tua. Yang pertama itu ada mematuhi setiap yang diperintahkan atau dilarang oleh keduanya dalam hal-hal yang bukan kemaksiatan kepada Allah dan tidak menyelisihi syariatnya, karena tidak boleh mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu memuliakan dan mengagungkan keduanya, bersikap santun terhadap keduanya, menghormati keduanya dengan perkataan dan perbuatan, tidak menghardik keduanya dan tidak mengangkat suara terhadap mereka, tidak berjalan di hadapan dengan congkak, tidak mengutamakan istri dan anak daripada keduanya, tidak memanggil mereka dengan nama mereka tetapi dengan panggilan ayah atau ibu, serta tidak berpergian kecuali dengan izin dan kerelaan mereka. Yang ketiga yaitu berbuat baik terhadap keduanya dengan segala sesuatu yang dilakukan. Yang terakhir yaitu penutupnya. Kesimpulannya yaitu dari makalah yang saya telah paparkan tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyertakan kewajiban berbakti kepada orang tua setelah penyebutan kewajiban terhadapnya yang merupakan ibadah kepadanya semata, tanpa kepada yang selainnya. Sangatlah banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang anjuran untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tidak hanya satu atau dua ayat saja, akan tetapi banyak ayat yang menerangkannya, yang memberikan penghormatan kepada kedua orang tua, yakni sangat utama dan paling utama itu. Begitu juga dengan hadis, sangatlah banyak riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan birrul walidain. Makna birrul walidain itu sendiri yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua dengan melaksanakan semua perintahnya selama tidak dalam kesyirikan. Birrul walidain merupakan salah satu syiar Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita selaku seorang muslim sejati apabila menegakkan tolak Islam, mengagungkan serta menghormati apa-apa yang ada di sisi Allah dan apa yang telah diperintahkannya, serta menjauhi segala larangan-larangannya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.